Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in ajwaja. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa najah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah, sampai kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, menghirup udara segar, sehingga sebagian tugas akademik kita bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa on the track, ada di jalur keimanan dan keislaman, sehingga pesan para khatib yang disampaikan dalam setiap khitobah diniyah, yakni wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kita wafat kecuali dalam keadaan berislam. Mudah-mudahan bila saatnya kita nanti wafat, kita dalam keadaan berislam, wafat dalam keadaan bersahadat, wafat dalam keadaan sholat, wafat dalam keadaan zakat, wafat dalam keadaan puasa, wafat dalam keadaan haji, itu adalah wafat indah, wafat yang husnul khatimah. Kawan-kawan semua, sebelum mengawali perkuliahan, mari kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kuliah retorika kita diberkahi dengan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan-kawan semua, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan topik yang tersisa pada pertemuan minggu lalu. Tetapi secara keseluruhan kita masih bicara histori, ontologi, maupun aksiologi retorika pada periode Yunani. Retorika pada periode Yunani, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, adalah retorika perspektif para filosof. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengurai jelaskan histori, ontologi, maupun aksiologi retorika menurut filosof Sokrates, menurut Empedokles, menurut Gorgias, dan Protagoras. Kini tersisa 4 filosof lain yang akan mengurai lebih jelas lagi tentang retorika. Yang pertama Demosthenes, yang kedua nanti Isokrates, yang ketiga Plato, dan yang keempat Aristoteles, sebagai puncak kajian retorika Yunani yang dipandang sangat sempurna memahami apa retorika itu. Kawan-kawan semua, filosof kelima dari
retorika Yunani adalah Demosthenes. Nanti kawan-kawan cari lebih dalam biografi siapa Demosthenes itu. Kita sekarang hanya kutip yang terkait dengan retorika. Pertama, kata Demosthenes, retorika itu bukan pidato dengan gaya berbicara yang melankolis, puitis, dan berbunga-bunga. Bukan itu retorika, kata Demosthenes. Kalau kemarin kata Georgias dan Protagoras, retorika itu adalah pidato di mana di dalamnya kita pilih kata-kata yang melankolis, kata-kata puitis, kata-kata yang berbunga-bunga. Tapi Demosthenes, dia memiliki pendirian bukan itu retorika. Gitu. Tidak penting bahasa yang melankolis, bahasa puitis, dan bahasa yang berbunga-bunga. Kenapa Demosthenes ngambil simpulan demikian? Mungkin karena pada waktu itu belum ada alat bantu ya, seperti mikrofon, seperti sound system. Kan kita lihat kalau dalam film-film Yunani gitu, seorang raja kan bicara dari atas mimbar, bicara dari panggung kerajaannya, audiennya di bawah tanpa pengeras suara. Maka menurut Demosthenes, retorika itu adalah pidato dengan gaya bicara yang keras dan jelas. Kami, karena mungkin belum ada sound system, kata Demosthenes, retorika itu adalah pidato dengan gaya bicara yang keras dan jelas. Padahal apa keras dan jelasnya? Baik keras dan jelas dalam vokal maupun keras dan jelas dalam prinsip. Nah ini menarik menurut saya. Jadi bukan sekedar bicara yang keras dan jelas gitu ya dalam vokal saja. Menyampaikan suara yang lantang, menyampaikan suara yang bisa didengar banyak orang, bukan itu. Tapi keras dan jelas juga dalam prinsip. Gitu. Nah, jadi retorika itu adalah pidato yang prinsipil. Maksudnya yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Seringkali kan kita dalam pidato itu membungkus sesuatu menjadi benar atau memanipulasi yang benar menjadi salah. Bukan itu. Jadi retorika, kata Demosthenes, adalah bagaimana ketika kita pidato itu bisa prinsipil. Ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jadi pidato bukan ajang untuk membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Gitu. Ini jelas dan keras dalam prinsip. Misalkan begini, sekali minuman keras itu haram dan selamanya juga haram. Gitu. Sekali judi itu dosa, maka judi itu akan tetap dosa dan berdosa. Sekali bergaul bebas itu nista, maka siapapun yang melakukan gaul bebas itu nista dan selamanya akan nista. Nah ini pada proses berikutnya hingga lahir apa yang disebut dengan teori repetisi. Repetisi itu adalah mengulangi, ada penekanan tentang sebut saja misalnya bolehnya sesuatu terus diulang-ulang itu. Supaya apa? Supaya jelas terdengar prinsip materi yang kita sampaikan. Ada repetisi kan, bahwa misalnya sekali merdeka, tetap merdeka, selamanya merdeka. Itu repetisi, pengulangan. Ini untuk apa? Untuk menegaskan kepada audien bahwa ketika Indonesia sekali merdeka, selamanya akan merdeka. Gitu. Sekali minuman keras itu haram, maka selamanya haram. Sekali lagi minuman keras itu haram. Nah ini repetisi. Pengulangan. Untuk apa pengulangan ini dilakukan? Agar keras dan jelasnya prinsip itu bisa dirasakan. Ya, paham ya kawan-kawan semua? Misalnya sekali bergaul bebas itu jinah, maka siapapun selamanya yang bergaul bebas akan jinah, dan tetap jinah. Ada 4 kata jinah yang saya ulangi untuk menggambarkan tentang kerasnya prinsip Islam melarang siapapun untuk melakukan gaul bebas. Nah, jadi retorika, kata Demosthenes, bukan sekedar pidato dengan menggunakan gaya bahasa yang melankolis, puitis, dan bunga-bunga, tapi retorika adalah pidato yang prinsipil. Keras dan jelas, baik dalam vokalnya harus jelas ya, maupun keras dan jelas dalam prinsip.
Untuk itu, retorika dalam perspektif Demosthenes terdiri dari beberapa organ. Organ pertama ada narasi, gitu. Organ yang kedua ada argumentasi, organ ketiga ada delivery, dan organ keempat ada hypokrisis. Ya. Yang pertama ada narasi. Ya, saya kira kawan-kawan di Fakultas Dakwah UIN Bandung sudah paham apa itu narasi. Biasanya siang hari kita makan dengan sambal narasi. Oke, itu matarasi ya. Itu enaknya luar biasa. Oke, narasi itu kawan-kawan semua adalah ada semacam cerita penghantar. Ya. Prinsipnya mungkin sama dengan para filosof di awal. Ya. Begini, pada saat kita menyampaikan pidato harus diawali dulu dari ada kalimat-kalimat penghantar. Ya, di dalamnya mungkin bisa saja kita menyampaikan topik apa yang ingin kita sampaikan. Ya, di dalamnya juga mungkin kita menyampaikan apa urgensi pesan. Tetapi sebagian para penafsir ahli retorika yang dimaksud narasi itu adalah benar-benar cerita penghantar. Jadi misalnya ketika kawan-kawan ingin menyampaikan topik tentang misalnya urgensi berbuat baik pada orang tua, lalu di awal pidato itu ada cerita tentang sosok anak yang hidupnya diabdikan untuk berbuat baik pada orang tua. Misalnya kawan-kawan sampaikan cerita Uwais Al-Qarni misalnya. Sosok seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi karena waktunya diabdikan untuk mengurus dan merawat ibunya yang sudah sepuh misalnya. Merawat ibunya yang sudah lansia. Ada hasrat kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi rindunya untuk bertemu dengan Rasulullah ia pending karena harus merawat ibunya yang sudah sangat sepuh. Maka karena kesolehan itu, meskipun Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasul kan pernah titip pesan kepada Abu Bakar dan Umar, serta para sahabat yang lain. Jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikanlah salam dari aku, dari Rasulullah. Lalu setelah itu kamu pinta doanya, karena doa Uwais Al-Qarni itu diijabah oleh Allah. Nah ini narasi. Narasi yang bisa menghantarkan topik kita ingin membahas berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada ibu dengan menyampaikan sebuah kisah penghantar. Ya, nah kawan-kawan karena itu carilah kisah-kisah menarik, kisah-kisah inspiratif. Syukur kalau kisah-kisah itu berbasis pada riwayat yang sahih, riwayat yang sahih, dan itu bisa menjadi pembuka kita melakukan tausiah. Almarhum Pak Jalaluddin Rahmat, ketika beliau ingin menyampaikan topik tertentu, beliau begitu sangat kaya dengan cerita-cerita penghantar, dan itu menarik. Ya. Lalu berikutnya setelah itu perkuat cerita tadi dengan argumentasi. Ya, argumentasi itu bisa saja adalah dalil. Saya ulang kembali, misalnya kalau dalam konteks kita, dalil yang bisa kita gunakan untuk memperkuat topik yang kita sampaikan itu ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil nakliyah akli, ada dalil akliyah nakli. Setidaknya ada 4 ya, dan itu telah saya jelaskan. Ya, 4 dalil itu bisa kita gunakan untuk memperkuat argumentasi materi yang kita sampaikan. Oke, yang ketiga, kata Demosthenes, retorika itu ada delivery. Delivery itu cara menyampaikan. Nah, pada titik ini dibutuhkan teknik, dibutuhkan strategi, dibutuhkan metodologi supaya bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk pada ruang kognisi audien, bisa masuk pada ruang afeksi audien, hingga pada ujungnya bisa memantik audien untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Kawan-kawan semua, dalam proses delivery atau penyampaian ini proses yang sangat penting saya kira. Begini, pada orang yang punya teknik,
pada orang yang punya strategi, pada orang yang punya metodologi bagaimana menyampaikan sesuatu, meskipun punten dia itu bukan pakar di bidangnya, tapi punya kemampuan menyampaikan, itu akan lebih menarik ketimbang seorang pakar yang ahli tapi tidak bisa menguasai metodologi, teknik, dan pendekatan cara menyampaikan. Maka kawan-kawan semua, kita kan kadang seringkali tertarik pada orang-orang yang punya kemampuan dalam menyampaikan gitu ketimbang dengan orang yang ahli tapi tidak mampu menyampaikannya gitu. Nah itu delivery itu menjadi sangat penting. Nah pada proses penyampaian pesan itu kata Demosthenes kita diperbolehkan untuk hipokrisis. Hipokrisis itu dari kata hipokrit ya, kalau di kita hipokrit itu munafik ya, artinya diartikan seperti itu. Tapi pada konsep dasarnya hipokrisis itu artinya acting. Jadi boleh ketika kita menyampaikan materi, kita acting. Supaya apa? Supaya ada penjiwaan, sekaligus juga supaya mudah diterima, mudah dicerna, dan bisa membangun kredibilitas kita. Jadi sekali lagi untuk para retor, para orator, public speaker, para dai, para mubalik, para penceramah, boleh acting. Yang tidak boleh itu adalah overacting. Ya, jadi yang tidak boleh itu acting tuh boleh, silakan, nggak apa-apa gitu ya. Di kampus kita saya melihat, mohon maaf ya kalau salah, mohon maaf, Pak Dr. Kiai Haji Abdul Hamid, ya, kalau beliau ceramah itu unsur hipokrisis, unsur aktingnya kentara begitu jelas, sehingga ketika dia menyampaikan pesan, kita itu begitu mudah tertarik untuk terus mendengarkannya, gitu. Ada unsur acting yang ia lakukan, itu boleh. Kata retorika, mari muskilah kata retorika. Yang muskilah itu, yang tidak boleh itu ketika kita overacting. Karena overacting itu lebay. Nah ini lebay itu nggak boleh. Meskipun hari ini kawan-kawan semua, bila ada penceramah yang lebay justru malah disukai. Nggak apa-apa, itu mah haknya manusia untuk mencintai seseorang, tidak bisa kita salahkan. Kalau hari ini banyak mubalik lebay yang disukai, nggak apa-apa. Itu memang gambaran audiennya alay mungkin lah ya, nggak masalah. Oke, kawan-kawan semua, jadi filosof Demosthenes dia menyimpulkan retorika adalah berbicara yang prinsipil, ya, berbicara yang keras baik dalam vokal maupun keras dan jelas dalam prinsip. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah gitu ya. Nah, ini kata Demosthenes. Meskipun para ahli retorika yang lain, seorang ahli retorika itu adalah dia yang bisa mengemas sesuatu yang akan pahit terdengar di telinga audien, tapi ia pandai mengemasnya sehingga yang sekiranya pahit akan terasa manis di telinga orang yang mendengarkan. Oke, tuh berikutnya kita lanjut kawan-kawan semua. Filosof berikutnya dari periode Yunani itu adalah Isokrates. Silahkan kawan-kawan, terutama kawan-kawan para penggiat filsafat, cari literatur yang bisa memperkaya kawan-kawan untuk tahu sosok Isokrates sesungguhnya itu siapa. Beliau berhasil mengembangkan retorika dengan membangun citra negatif kelompok sofis. Siapa sofis itu nanti sedikit akan saya sampaikan pada periode Plato ya. Pasti kawan-kawan yang pegiat kajian filsafat tahu sofistik lah seperti apa. Nah, Isokrates itu mengkritik kalangan sofis. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kata Isokrates, retorika itu ilmu yang ia yakini bisa meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi, kalau rakyat belajar retorika, maka dia bisa meningkatkan kualitas masyarakat sesungguhnya. Tetapi nanti kita lihat di belakang, Isokrates memberikan rekomendasi tentang siapa yang harus belajar retorika. Tetapi ia awali bahwa siapapun yang mempelajari retorika itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini aksiologi retorika kata Isokrates. Meskipun nanti di akhir ada klausul retorika itu hanya bisa dipelajari oleh orang tertentu. Yang kedua begini, kata Isokrates, retorika itu tidak boleh dipisahkan dari politik dan sastra. Jadi retorika itu dua, satu politik, dua sastra. Kenapa? Sebab jiwanya retorika, kata Isokrates, adalah sastra, dan panggungnya retorika itu adalah politik.
Maka ketika kawan-kawan ingin menggiati retorika, kawan-kawan harus jadi bagian dari pencinta sastra. Jadi kalau kawan-kawan di komunitas sastra tuh lihat ya, kita lihat misalnya siapalah ya, Kang siapa, banyaklah pokoknya para penggiat sastra, saya analisis kawan-kawan yang fokus mengkaji sastra, biasanya dia ngomongnya itu enak. Martin Suryajaya misalnya, kawan-kawan cari nanti channelnya apa Martin Suryajaya ya. Dia enak ngomong filsafat karena dia adalah penggiat sastra. Saya suka mendengar dia bicara. Kenapa? Karena dia kental dengan sastra. Jadi orang yang kental dengan sastra, maka dia akan memiliki kompetensi dalam retorika. Maka kata Isokrates, retorika tidak boleh dipisahkan dari sastra karena sastra adalah ruhnya. Nah, kalau retorika itu ingin memiliki manfaat pada ranah publik, tidak boleh dipisahkan dari politik. Jadi para politisi itu apa ya? Sejatinya memang dia bisa berbasic pada kompetensi tentang sastra. Hingga filosofi sastra nanti bisa ia manifestasikan dalam kancah politik ya. Tapi kata Isokrates pada prinsipnya ini, retorika tidak bisa dipisahkan dari politik dan sastra, sebab sastra adalah ruhnya retorika, sementara politik adalah panggungnya. Jadi bagaimana ketika sastra punya ideasi ingin melakukan perubahan, maka sastra harus dekat dengan politik, gitu. Karena lazimnya sastrawan dia bergerak hanya sendiri gitu. Ya, kalau bergerak sendiri maka ini agak repot karena melakukan perubahan sosial tidak cukup hanya bisa dilakukan oleh sendirian, tapi ini harus ada usaha kolektif. Maka panggung dari retorika itu adalah politik. Nah ini yang ketiga, kata Isokrates, tidak semua orang boleh diberi pelajaran retorika. Gitu. Retorika adalah pelajaran elit yang hanya bisa dipelajari oleh orang berbakat. Satu, dia kunci retorika itu hanya bisa dipelajari oleh orang berbakat. Kunci yang kedua, retorika itu adalah pelajaran para elit. Kenapa Isokrates punya simpulan seperti ini? Ini ada semacam kekhawatiran bahwa retorika bisa jadi alat gitu. Isokrates itu sebenarnya udah intuitif ya, bahwa retorika di fase tertentu bisa menjadi alat. Sementara alat ini sangat bergantung mereka yang berada di belakangnya. Gitu. Kan ada statement gini, man behind the gun. Gitu. Bahwa pistol itu sangat bergantung orang yang megang di belakangnya. Bila pistol dipegang oleh polisi yang punya integritas, pistol itu akan ia pakai untuk menegakkan keadilan. Tapi bila pistol ini dipegang oleh polisi yang sukanya mabuk-mabukan, maka pistol ini bisa dilakukan untuk membunuh orang lain secara sporadis. Nah, retorika itu seperti pistol, kawan-kawan semua. Tidak boleh semua orang sembarangan belajar retorika, kata Isokrates. Kenapa? Sebab bisa jadi kalau retorika diterima di tangan yang salah, retorika digunakan untuk hal-hal yang salah. Nah, retorika itu harus dipelajari oleh kalangan elit yang terdidik gitu, ya, dan dipelajari oleh orang-orang berbakat. Bakat dalam retorika yang dipagari oleh integritas sosial yang mempelajarinya, maka retorika akan digunakan sebagai alat untuk kebenaran dan kebaikan. Tapi retorika sebagai alat ketika dipegang di tangan orang yang salah, itu ujungnya adalah kawan-kawan semua bisa kita simpulkan bersama adalah ketidakbaikan, bahkan mungkin juga adalah kejahatan. Jadi Isokrates bilang bahwa retorika itu ketika dipelajari bisa meningkatkan kualitas masyarakat menjadi orang yang hebat. Tetapi tidak semua orang gitu. Dan retorika itu hanya boleh dipelajari oleh orang yang sekiranya kan punya integritas tinggi. Supaya apa? Supaya retorika digunakan untuk kebaikan-kebaikan gitu. Nah, maka kawan-kawan semua, Isokrates ini kan filosof yang pertama mengkritik para sofis. Siapa para sofis itu? Nanti akan kita jelaskan. Saya kasih bocoran. Para sofis itu orang yang menggunakan retorika sebagai alat untuk mencari keuntungan pragmatis, untuk mencari uang. Ya, kalau demikian, retorika hanya dijadikan cara untuk mencari uang oleh para sofis. Nah, makanya ini dikritik. Nanti pun sama filosof berikutnya akan melakukan hal itu. Nah, itu
Kawan-kawan, menarik saya kira ya. Retorika menurut Socrates ini harus menjadi rambu-rambu. Jangan retorika dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan yang pragmatis, tapi retorika harus dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan yang idealis gitu. Oke, kita lanjut kawan-kawan semua. Nah, ini yang menarik kawan-kawan semua adalah retorika menurut Plato. Tempo lalu saya sampaikan bahwa Plato ini di Eropa terkenal dengan sebutan Platon, sementara di Indonesia disebut dengan Plato, tapi kalau dalam literatur Arab disebut Aplatun, ya. Nah, ia berjasa merubah retorika sebagai teknik menjadi wacana ilmiah dengan melakukan kritik terhadap kaum sofis. Ya, ini ngikuti dari Socrates. Apa yang dilakukan oleh kaum sofis? Dia menjadikan alat kaum sofis itu, ya, retorika itu untuk menukar pikiran-pikiran bijaknya dengan uang. Jadi kalau kaum sofis itu kalau bicara tuh begitu bijak, kalau bicara begitu arif, kalau bicara begitu menarik, tapi udah ujung-ujungnya untuk mendapatkan duit. Itu dikritik oleh Plato. Ya. Kaum sofis itu adalah mereka yang mengamalkan pragmatisme dalam tanda kutip ya, pragmatismenya dalam tanda kutip atas nama filsafat. Itu. Dia mencari keuntungan-keuntungan materi, dia mencari uang gitu dengan bermodal kepiawaian mengajarkan ajaran-ajaran filsafat yang dibungkus dengan retorika sebagai alatnya tadi. Maka ini Plato menghantam kalangan sofis. Apakah bisa misalnya para mubalik yang pandai bicara hari ini gitu, tapi kepandaian bicaranya itu untuk mencari uang disebut sofis? Silahkan kawan-kawan tafsirkan sendiri. Yang jelas ada satu fase dalam babak peradaban Yunani di mana para filosof mengkritik gitu orang-orang yang menggunakan retorika sebagai alat untuk memperkaya diri. Atau dalam bahasa Plato menggiring manusia kalangan sofis itu pada kebenaran relatif bukan pada pengetahuan sejati. Nah, kawan-kawan semua, berikutnya menurut Plato dalam karyanya Dialog ya, retorika yang benar adalah retorika yang membawa orang pada kebenaran sejati, bukan kebenaran pragmatis. Kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang bisa mengkonstruk jati diri. Kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang bisa menghantarkan diri kita untuk bisa bertemu dengan yang punya diri. Ya. Dalam beberapa tafsiran seperti itu. Kawan-kawan boleh menafsir, silakan. Nah, agar retorika bisa menggiring manusia pada kebenaran hakikat, kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran pragmatis, bukan kebenaran atas nama uang, atas nama koin, atas nama recehan, ini ada beberapa unsur, kata Plato. Nah, Plato menyimpulkan juga ontologi, aksiologi, retorika dari para filosof sebelumnya. Pertama, jadi unsur pidato itu yang bisa menggiring manusia pada kebenaran sejati, kata Plato, pertama organisasi pesan. Nah, pada pucuk yang tertinggi, pesan itu harus terorganisir dengan rapi. Bagaimana cara mengorganisasi pesan? Bisa kita pinjam kemarin retorika menurut Sorak. Ya, Sorak kan begitu nyebut retorika itu adalah pidato yang terorganisir. Jadi ketika Plato sekarang bicara secara umum bahwa pidato harus diorganisasi, bisa pinjam organisasi pidatonya dari Sorak yang kemarin. Ya, kan kemarin ada pembukaan, kemudian setelah itu ada argumen kata Sorak, ada penjelasan tambahan dan seterusnya. Nah, secara umum organisasi pesan itu ada prolog, ada isi, ada epilog. Pesan tuh harus diorganisasi. Tidak boleh pada saat kita menyampaikan, mohon maaf ya, tidak pantas atau tidak disebut pidato yang kental dengan unsur retorika ketika pidato yang kita sampaikan tehulu tebuntut. Tidak jelas mana kepalanya, tidak jelas mana ekornya. Jadi pesan harus diorganisasi. Misalnya, di pembukaan, saya ulang kembali ya, ada salam, di pembukaan ada pawatihul khitobah, di pembukaan itu menyebutkan topik yang mau disampaikan itu apa, dengan dikasih argumentasi kenapa menyampaikan topik itu.
Setelah itu ada gaya. Nah ini, kata Plato, pada saat kita menyampaikan pidato itu harus ada gaya. Kenapa gaya itu menjadi daya tarik? Baik gaya dalam bahasa, misalnya kalau boleh saya tafsirkan, gaya juga dalam cara menyampaikannya, kemudian gaya dalam berbusana misalnya, dan gaya-gaya yang lain. Yang jelas ketika ditanya apa sesungguhnya gaya, gaya itu adalah karakter pembeda antara kita dengan yang lain. Jadi setiap kita tuh harus punya karakter pembeda, sebab karakter pembeda antara kita dengan yang lain biasanya itu memantik daya tarik orang untuk mendengarkan kita. Namun sebaliknya ketika pidato kita imitatif gitu ya, menyerupai orang tertentu, suatu saat memang bisa menarik, tapi lajimnya itu agak kurang abadi. Oke, jadi pesan di organisasi, gaya harus kita miliki. Tentu untuk gaya bisa minjem pendapat dari Demosthenes tadi, boleh bahwa kita berakting ya. Jadi acting itu dalam konteks memperkuat gaya kita. Meskipun pahami, jangan overacting. Berikutnya adalah proses penyampaian pesan. Ya, perhatikan proses penyampaian itu. Ya, pada proses penyampaian, kawan-kawan semua harus banyak hal yang diperhatikan, gitu. Ya, termasuk kata Plato di antara yang penting adalah pengenalan jiwa audien. Jadi pada saat pidato kenali siapa audien itu. Untuk apa? Supaya seluruh rangkaian pidato yang kita sampaikan itu masuk ke jantung, menusuk ke jantung, menusuk ke kalbu audien. Kenali. Yang kalau dalam teori komunikasi mungkin kita bisa pinjam, kenali frame of reference, kerangka referensi. Frame of reference ya, kerangka referensi dan kerangka pengalaman audien. Kerangka referensi itu misalnya latar belakang pendidikan audien itu apa? Apakah pendidikan menengah, pendidikan tinggikah audien itu latar belakang pendidikannya? Latar belakang profesinya, latar belakang ekonominya, latar belakang politiknya, latar belakang budayanya, termasuk latar belakang mazhabnya, latar belakang ormasnya harus juga diketahui. Sebab nanti khawatir kita salah bicara. Kita mengajak ajaran tertentu, sementara di ormas tertentu itu dibid'ahkan. Ini kan nanti bisa perang. Nah, kenali jiwa audien. Dalam teknik nanti ke depan akan kita kaji, ada yang disebut dalam retorika itu teknik retorika modern, ada yang disebut dengan scanning and leveling. Ya, di-scan dulu audien itu, dibuat levelnya dulu audien itu oleh kita. Nah, ini untuk apa? Untuk jadi gambaran materi apa yang harus kita sampaikan. Sebab kawan-kawan, kita tidak akan bermanfaat mengajak hidup sukses pada orang-orang yang sudah terbukti sukses. Nanti kita diketawain. Ya, mengajak misalnya berbuat baik pada orang-orang yang memang sudah baik semua. Ini jadi kurang menarik misalnya. Lalu kita mengajak untuk memperkuat ekonomi misalnya kita pada mereka yang sudah kaya. Itu juga tidak menarik. Maka kenali, kata Plato, jiwa audien itu. Ya, kenalinya jiwa audiennya. Sebab dengan pengenalan jiwa audien, maka kita akan bisa mengemas pesan hingga proses penyampaian pesan berbasis pada jiwa audien, gaya penyampaian pesan juga berbasis pada jiwa audien, dan organisasi pesan juga berbasis pada audien. Dengan demikian, audien akan menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ini hal yang menarik menurut saya dari Plato tentang retorika itu. Tetapi sekali lagi, retorika menurut Plato itu diawali dengan kritik dia terhadap kalangan sofis tadi. Berikutnya, retorika menurut Plato ini kawan-kawan silakan tafsirkan sendiri lah ya. Alat untuk membangun imaji. Retorika itu imaji kita itu bisa dibangun oleh retorika. Berikutnya kata Plato, retorika itu alat untuk mengekspresikan ide. Jadi ketika kita punya ide, ekspresikanlah ide kita itu. Alatnya adalah retorika. Yang kedua, seni untuk menggali ulang ide. Jadi ide itu senantiasa harus digali ulang. Retorika adalah seni untuk menggali ulang ide-ide itu, gitu. Ya, karena filsafat Plato itu adalah filsafat
ide ya, filsafat ide, maka gagasan dia tentang retorika juga menyangkut pada aspek itu. Seni untuk ekspedisi ide, seni untuk eksplorasi ide. Bahkan terakhir kata Plato, alat untuk mempersuasi ide. Ide itu harus apa maksudnya, rakyat itu harus dipersuasi idenya gitu ya, sehingga nanti bangkit ide-ide yang lain. Nah, itu adalah alatnya retorika. Ini kawan-kawan, ontologi retorika menurut Plato begitu idealis lah menurut saya itu. Kemudian berikutnya, kawan-kawan semua, kajian retorika periode Yunani berakhir di salah seorang filosof yang masyhur hingga hari ini, yakni Aristoteles. Kawan-kawan pasti pernah mendengar retorika Aristo. Kita akan kaji sekarang ya. Mudah-mudahan saya bisa menghantarkannya. Karena itu kembali kawan-kawan perkaya, baca referensi-referensi yang lain untuk menemukan kekayaan ontologi dan aksiologi retorika menurut Aristoteles. Aristoteles melanjutkan kajian ilmiah Plato dengan meluncurkan buku yang berjudul spesifik di Arte Rhetorica. Di buku itu disimpulkan bahwa gini, menurut Aristoteles, retorika itu adalah pidato untuk mempengaruhi manusia. Jadi retorika itu pidato yang ngaruh, gitu. Pidato yang ada bekasnya, pidato yang menimbulkan kesan baik. Jadi kalau sekedar pidato, tapi pidato itu tidak ngaruh di telinga audien, itu bukan retorika. Ya, retorika itu adalah pidato. Tapi pidato yang gimana? Pidato yang ngaruh. Pidato yang bisa mempengaruhi orang dari tidak tahu menjadi tahu. Pidato untuk mempengaruhi orang dari tidak bisa menjadi bisa. Pidato untuk mempengaruhi orang dari tidak paham untuk menjadi paham. Ya, luar biasa di sini menurut Plato. Nah, berikutnya, bukan Plato, menurut Aristoteles. Berikutnya, agar pidato kita bisa mempengaruhi orang lain, kawan-kawan semua, maka ada 5 syarat, kata Aristo. Sekali lagi, agar pidato itu bisa mempengaruhi orang lain, ada 5 syarat. Biar ngaruh, biar membekas, biar pidato kita diikuti, himbauan pesan kita dijalankan audien, ada 5. 1, intellectual appeal. 2, emotional appeal. 3, ada logical appeal. 4, ada sentiment. Yang kelima, ada contoh. Ini unsur pidato. Ya, 5 syaratnya menurut Aristo. Pahami. 1, intellectual appeal. Harus memiliki pengetahuan yang luas. Kalau pidato kita ingin bisa mempengaruhi orang lain, maka pengetahuan kita harus luas. Ini sangat logis. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain kalau pengetahuan kita masih sedikit? Maka untuk kawan-kawan yang niat jihad di jalan dakwah, niat jihad di jalan tabligh, jangan lupa harus terus memperkaya pengetahuan kita. Dan proses memperkaya pengetahuan tidak ada terminalnya. Gitu. Misalnya hanya berhenti di S1, sudah saja tidak memperkaya pengetahuan lain, nggak ada terminalnya. Oke lah kalau di pendidikan ada terminalnya ya. Kalau di pendidikan mah ada strata 1, ada strata 2, ada strata 3 di tingkat doktoral, itu tingkat paling tinggi ya. Nah, para pejuang di jalan dakwah ya, karena ingin dakwahnya ngaruh di telinga juga di hati audiennya, dia memperkaya ilmunya akan terus, tidak akan pernah berhenti. Ya, supaya apa? Supaya punya pengetahuan yang luas. Kenapa dibutuhkan pengetahuan yang luas? Supaya pidato kita ngaruh. Jadi kalau kawan-kawan yang malas belajar, malas membaca, malas diskusi, malas memperkaya ilmu, itu rada bahaya. Mungkin hari ini bisa pidato, tapi pidato kita tidak ngaruh. Ya, jangan sampai kita ego dengan kebodohan kita, padahal audien tawadu dengan terus kecintaan mereka terhadap ilmu. Kita akan banyak ketinggalan. Berikutnya bagian dari intellectual appeals juga memiliki kepribadian yang terpercaya.
Ya, kalau kita punya kepribadian yang terpercaya, kata Aristoteles, insya Allah omongan kita akan ngaruh. Maka perhatikan ya. Lalu setelah itu harus memiliki status yang terhormat. Status kita tuh harus terhormat kalau omongan kita ini ngaruh didengar oleh orang lain. Maka ya status hidup kita tuh harus jauh dari hal yang remeh-temeh, kawan-kawan semua. Status hidup kita ini harus jauh dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Dalam bahasa lain, intellectual appeals itu terkenal dengan sebutan ethos, ya. Seorang penceramah harus punya etos supaya apa? Supaya pidatonya bisa ngaruh terhadap orang lain. Satu. Yang kedua, syarat bagi seorang retor, kata Aristo itu ada yang disebut dengan emotional appeal. Ya. Emotional appeal itu apa? Bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan kita, bisa menyentuh emosi orang yang mendengarkan pidato kita, bisa membangkitkan harapan orang yang mendengar public speaking kita, bisa menumbuhkan kebencian audiens terhadap sesuatu yang layak dibencinya, juga bisa membangkitkan kasih sayang audiens atas fakta-fakta tertentu yang harus mendapatkan objek kasih dan sayang kita. Dalam bahasa Plato disebut dengan istilah pathos. Jadi ada etos, ada pathos. Pathos itu bisa menyentuh hati. Kawan-kawan semua, bagaimana supaya kita bicara bisa menyentuh hati, menyentuh emosi, dan menyentuh harapan? Pinjam pendapat para filosof sebelumnya. Misalnya, uh, gunakan bahasa yang puitis, gunakan kata-kata yang indah. Lazimnya kata-kata yang indah bisa menyentuh hati secara teknis. Bisa pinjam juga misalnya pendapat dari Rasulullah, supaya omongan kita bisa sampai ke hati audiens harus berangkatnya juga dari hati kita. Nah ini ya, jadi supaya pidato kita bisa mempengaruhi orang lain, kita harus punya pathos. Pathos itu kemampuan menyentuh hati, kemampuan menyentuh emosi, kemampuan membangkitkan harapan, kemampuan menumbuhkan kebencian pada sesuatu yang layak dibenci, dan kemampuan untuk membangkitkan kasih sayang pada objek yang layak mendapatkan kasih sayang kita. Dua. Yang ketiga, kawan-kawan semua, kata Aristo, syarat untuk seorang retor itu harus bisa anti-man. N itu artinya di dalam, juga dari kata timos yang artinya pikiran, ya. Ada dalam pikiran, adalah sejenis silogisme yang tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan pembuktian ilmiah tetapi untuk menimbulkan keyakinan. Dalam bahasa lain, anti-man itu ada himbauan aktualisasi pesan, gitu ya. Jadi kawan-kawan semua, beginilah ya, kalau dalam konteks syarat seorang retor ini harus punya etos, pathos, logos, juga kawan-kawan semua, setiap retor itu ketika menyampaikan materinya harus selalu diselipkan aspek-aspek yang bernuansa himbauan aktualisasi pesan yang kita sampaikan, ya. Jadi pada saat pidato, karena ini terserat dalam proses pidato, harus di setiap pidato yang kita lakukan itu ada himbauan aktualisasi pesan. Dari mana himbauan aktualisasi pesan itu bisa kita lakukan? Tentu setelah kita mengaktualisasikan terlebih dahulu setiap pesan yang akan kita sampaikan. Berikutnya, syarat yang kelima, supaya pidato kita ngaruh, dalam pidato kita, kita harus banyak menyampaikan contoh-contoh yang faktual dan contoh-contoh yang aktual. Sejumlah contoh untuk bisa menafsirkan topik yang kita sampaikan. Yang aktual dan faktual harus sering kita miliki. Dan itu hanya bisa kita lakukan pada saat kita memiliki kecintaan terhadap ilmu. Ya. Nah, kawan-kawan semua, yang populer memang kata Plato itu syarat seorang retor itu berhenti di 3 saja ya. Di etos, pathos, dan logos. Adapun anti-man juga di dalamnya adalah contoh, itu bagian dari praktek pada saat kita menyampaikan pidato. Nah ini berikutnya kawan-kawan semua, nih secara lebih rinci ya. Oke. Aristo itu, oke, saya mohon izin, saya geser dulu sebentar.
menyampaikan tentang 5 tahap penyusunan pidato, ya. Jadi kata Aristo itu ada 5 tahap penyampaian pidato. Oke. Tahap yang pertama ada yang disebut inventio. Ini ditulis dalam The Five Canon of Rhetoric, ya, dari Aristoteles. Ini sangat sempurna menurut saya, sangat sempurna. Tentu saya tidak akan menjelaskan sesempurna yang disampaikan oleh Aristoteles. Kata beliau, satu, tahap penyusunan pidato itu diawali dari inventio, ya, tahap penemuan, yakni tahap penggalian topik. Topik itu harus digali, kawan-kawan semua, ya. Topik itu harus dicari. Nah, pada tahap yang paling awal, seorang ahli retorika, seseorang yang mau pidato, seorang mubaligh yang mau tabligh, seorang dai yang mau berdakwah, gitu, seorang penceramah yang melakukan ceramah, topik itu harus digali. Apa sih yang menarik topik hari ini, misalnya? Apa yang trending dari topik hari ini? Gitu. Harus digali topik itu. Jangan sampai kita sekarang sedang up to date tema A, kita mengkaji Z misalnya. Nah, itu sesuatu yang harus dihindari. Yang kedua, setelah topik itu digali, teliti juga halayak. Apakah halayak yang akan mendengarkan ceramah kita, dia tertarik nggak sekiranya dengan topik yang mau kita sampaikan itu? Jangan-jangan memang meskipun sekarang tentang masih lagi trending topik tertentu, tapi itu kurang berkenan di hati halayak. Itu. Jadi harus diteliti juga. Lalu inventio itu rumuskan metode. Metode apa yang mau kita pakai pada saat kita menyampaikan ceramah itu, ya. Tentu metode itu juga harus sesuai dengan topik yang mau kita sampaikan. Setelah itu adalah kumpulkan sejumlah argumen yang bisa memperkuat topik yang mau kita sampaikan itu. Kawan-kawan susun dalilnya dari Al-Quran. Ketika ingin menyampaikan topik misalnya tentang kejujuran nih, kumpulkan dalil nakli tentang kejujuran, Quran dan hadis. Kumpulkan dalil akli misalnya tentang kejujuran itu. Kumpulkan dalil nakliyah akli tentang kejujuran. Kumpulkan dalil akliyah nakli tentang kejujuran itu. Itu akan memperkuat argumen kawan-kawan. Tentu semua itu harus disesuaikan, kata Aristoteles, dengan kebutuhan halayak. Topik harus disesuaikan dengan kebutuhan halayak. Metode yang dirumuskan harus sesuai dengan kebutuhan halayak. Kemudian argumennya juga sama. Itu untuk memperkuat sesuatu yang dibutuhkan halayak. Oke, itu inventio. Inventio mungkin kalau dalam bahasa kita apa? Inventarisasi lah ya. Berikutnya, kata Aristo, tahap yang kedua ada dispositio. Tahap penyusunan. Setelah topik diriset, metode disesuaikan, argumen dikumpulkan, susun ya materi pidato itu dengan diorganisasi pesan, ya. Ada taksis, nanti ada pembagian yang terkait secara logis gitu. Jadi susun pesan itu dengan mengorganisasi pesan atau dibuat taksisnya yang berkaitan secara logis. Nah, ini menurut Aristo nih. Organisasi pesan menurut Aristo pertama ada prolog, ada pengantar, ya, yang berfungsi menarik dan menumbuhkan kredibilitas. Paham ini? Jadi gini, ini nih. Pada saat kita menyampaikan pidato harus ada pengantar. Nah, pahami pengantar ini berfungsi menarik perhatian audiens. Maka kan dalam teori komunikasi efektif disampaikan nih, untuk para public speaker, untuk ahli pidato, 5 menit pertama itu harus bisa mensihir audiens. Kalau di 5 menit pertama tidak bisa menyihir audiens, tidak bisa menunjukkan kredibilitas kita di hadapan audiens, maka di menit-menit berikutnya audiens tidak akan mau mendengarkan kita. Disimpulkan demikian. Maka ini benar kata Aristoteles bahwa prolog pada saat pidato itu harus berfungsi menarik perhatian audiens. Karena itu kan banyak sekarang ya seninya. Misalnya ada yang buat pantun di awal itu menarik, misalnya hingga
ngundang audien untuk gitu, merespon pidato kita. Ada yang buat selain pantun itu kata-kata alay misalnya, ada yang buat kata-kata puitis. Di Sunda itu ada yang buat purwakanti di awal itu. Itu harus dilakukan supaya apa? Supaya itu menjadi daya tarik audien. Di prolog juga kata Aristo, tumbuhkan kredibilitas kita, ya harus menjadi momentum untuk menunjukkan siapa sih kita itu di prolog gitu. Kenapa itu penting? Sebab kawan-kawan semua, orang akan sedia dan ikhlas membuka ruang batin dan cakrawalanya mendengarkan kita ngomong ketika di awal ngomong kita itu menarik untuk didengarkan oleh orang lain. Berikutnya organisasi pesan itu kata prolog juga kata Aristoteles harus bisa menjelaskan tujuan. Apa tujuan kita menyampaikan pidato itu? Lalu organisasi berikutnya ada pernyataan, ada argumen, dan tentu ada epilog, yakni penutup. Ini organisasi pesan khas dari Aristoteles, ya. Jadi ada prolog yang berfungsi menarik perhatian dan menumbuhkan kredibilitas, kemudian harus menjelaskan tujuan, harus ada pernyataan, harus ada argumen, dan juga yang terpenting ada epilog atau penutup. Berikutnya kita percepat kawan-kawan semua. Uh, apa 5 tahap penyusunan pidato yang ketiga kata Aristoteles adalah ada elocutio. Elocuti itu adalah gaya. Lagi-lagi ya, kutip gaya. Yakni pilih kata-kata dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan. Pilih kata-kata ya. Jadi kawan-kawan mungkin pernah ada dengar diksi ya. Jadi pilih kata-kata dalam proses pidato itu. Lalu berikutnya gunakan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang benar. Bahasa yang benar tuh bahasa yang sesuai dengan kaidah gitu. Gunakan bahasa yang dapat diterima oleh audien. Jangan pada saat pidato itu menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh audien. Terus dari awal sampai akhir menggunakan dalil-dalil. Kebanyakan dalil tapi sedikit penjelasan juga itu bisa mengusingkan, ya. Jadi gunakan bahasa yang tepat. Tepat itu tentu tadi sesuai dengan jiwa audien. Tepat itu sesuai dengan kerangka referensi audien. Tepat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan audien. Dan juga harus benar gitu. Kaidah bahasa yang kita gunakan harus benar. Dan yang terpenting dapat diterima. Kata Aristo, pilih kata-kata yang jelas dan langsung. Jangan menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak mudah dipengerti dan multitafsir. Itu nanti mulek audien, liar audien ya. Lalu sampaikan kalimat-kalimat yang indah. Kenapa? Supaya bisa mempengaruhi. Kalimat-kalimat yang indah itu mudah diterima oleh audien. Sampaikan kalimat-kalimat mulia. Jadi jangan sampai pada pidato itu kita menyampaikan kalimat-kalimat yang menghina, kalimat sarkasme, kalimat-kalimat yang menghujat, kalimat-kalimat yang menjelekan. Janganlah ya. Kalau pidato kita sekedar menjelek-jelekan mah gampang, nggak usah belajar retorika itu mah. Ya. Jadi harus bahasa yang mulia dan hidup. Lalu sesuaikan bahasa dengan pesan, halayak, dan pembicara. Nah yang keempat, kawan-kawan semua, tahap menyusun pidato itu ada yang disebut dengan memoria. Ya, ini proses mengingat apa yang akan kita disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraan. Dalam bahasa lain, memori itu simulasi, ya. Jadi tahap yang keempat sebelum kita pidato simulasikan dulu, ya. Bisa disimulasikan misalnya ya kalau para pemula itu misalnya di tempat tertentu lah, di kamar kita menyampaikan simulasi, misalnya dimanapun lah ya. Saya punya teman dulu yang sekarang jago pidato ya, dulu waktu dia belajar, ketika dari angkot berangkat dari pesantren menuju kampus, dia mensimulasikan materi pidato yang akan disampaikan nanti malamnya. Jadi ketika dia nanti malam diundang ceramah, lalu di perjalanan dia simulasikan materi yang akan diceramahkan. Itu menarik ya.
Dan itu direkomendasikan oleh Aristo. Simulasi, memori, proses mengingat apa yang akan disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraan. Dengan demikian, nanti apa yang akan kita sampaikan itu sudah benar-benar terlatih. Tahap yang terakhir, kawan-kawan semua, ada pronunciatio, tahap penyampaian. Yakni tahap menyampaikan pesan secara lisan. Pada tahap ini, acting sangat berperan. Lagi-lagi, kata Aristo juga boleh acting. Silakan, nggak apa-apa acting. Tapi harus kita waspadai, jangan sampai kita over acting. Acting tuh boleh, yang nggak boleh over acting. Nanti ujung-ujungnya lebay. Ya. Kemudian pembicaraan harus memperhatikan olah suara. Ya. Jadi jangan sampai suara kita keras terus gitu. Itu juga cepat lelah. Jangan sampai suara kita pelan terus. Khawatir itu dikritik oleh siapa? Oleh Demosthenes. Retorika itu kan harus keras dalam vokal. Jadi buatlah ritme pembicaraan itu. Seperti apa? Seperti lagu. Kawan kan lagu itu kan tangga nadanya itu kan tidak tinggi terus. Tapi ada rendah, ada sedang. Nah, olah vokal di pidato pun sama. Harus seperti itu. Perhatikan kata Plato. Sebab memang bermula dari olah vokal yang ritmik ya, ada tinggi, ada rendah, ada sedang, variasi tinggi, rendah dan sedang itu juga akan mudah didengar oleh telinga siapapun. So, kawan-kawan, sebenci apapun orang pada musik, aram musik itu. Tapi biasanya kaki dia bergerak, bergoyang-goyang gitu ya. Kenapa? Karena memang secara secara fitrah kita pada sesuatu yang ritmis ya, yang tinggi, rendah, sedang itu, nah itu secara automatically orang akan menerima kita. Maka atur ya, olah vokal itu jangan keras terus, kali-kali ada rendah, ada sedang. Lalu perhatikan juga gesture. Perhatikan juga bahasa tubuh kita. Begini, kawan-kawan semua, pada saat kita bicara di hadapan orang lain, pahami ya, pada saat bicara di hadapan orang lain, yang bicara bukan hanya mulut kita saja, tapi mata kita harus berbicara, kemudian bahu kita harus berbicara, tangan kita harus berbicara, seluruh potensi jasadi kita juga harus berbicara. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu kawan-kawan semua sampai pada jiwa audien. Karena apa? Karena kita melakukan penjiwaan. Mereka yang melakukan penjiwaan pada saat menyampaikan materinya, maka itu akan mudah diterima oleh jiwa audien yang mendengarkannya. Penting di sini ya, kan tadi kita harus menyampaikan bahwa setiap materi kita harus sampai pada jiwa audien. Nah, sesuatu akan sampai pada jiwa ketika kita melakukan penjiwaan. Maka pada saat kita ngomong, kawan-kawan semua, bukan hanya lisan yang ngomong. Sekali lagi, mata kita harus ngomong dengan eye contact kita. Kemudian dahi kita juga harus ngomong, bahu kita harus ngomong, seluruh potensi jasadi kita juga sejatinya memang harus bicara. Nah, itu yang disebut dengan gestus moderatorio cum penustate. Begitu dalam bahasa Aristonya. Jadi gerak badan kita juga, potensi badan kita juga harus berbicara. Nah, saya, kawan-kawan semua, itu bikin video di akun YouTube saya tentang retorika Mama Dede. Nah, ini kawan-kawan harus menyimak nanti retorika Mama Dede. Bahwa Mama Dede ketika menyampaikan pidatonya bukan sekedar lisan yang bicara, tapi seluruh potensi jasadi dia juga berbicara. Nah, untuk bahan praktek nanti bisa dilihat. Oke, kawan-kawan semua, sudah panjang saya menyampaikan bahwa retorika periode Yunani di bagian kuliah kita yang kedua ini ada 4 filosof yang kita potret. Ada Demosthenes, ada Isocrates, ada Plato, dan ada Aristoteles. Kajian retorika periode Yunani berakhir di Aristo, di mana bahasan retorika Aristoteles sudah sangat jelas, sistematis, dan metodologis. Maka karena sudah begitu lengkap nampaknya di periode Yunani,
retorika berhenti pada Aristoteles. Insya Allah kajian teoritik retorika berikutnya akan kita sampaikan pada saat kita bicara retorika periode Romawi, di mana kita akan melihat aksiologi atau ontologi, aksiologi, retorika, perspektif para kaisar, para raja, ya, tapi tetap background utama mereka adalah filosof juga, ya. Kawan-kawan semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada guna dan ada manfaatnya. Silahkan nanti dikombin ya apa yang saya sampaikan dengan literasi dan bacaan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan bisa menghantarkan hasrat ingin tahu kawan-kawan pada retorika periode Romawi. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi ilmu yang bermanfaat, sebab kawan-kawan semua di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu di antara teman terbaik kita di alam kematian. Kata Rasulullah, jika kita wafat, maka terputuslah seluruh amal kita. Illa ada pengecualian. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi teman kita di alam kematian nanti. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.